Kebaikan tulus seorang pemuda sederhana yang menolong wanita di pinggir jalan, ternyata membawanya pada takdir yang tak pernah ia duga. Tanpa ia sadari, wanita yang mobilnya mogok itu adalah Kaila, seorang direktur utama yang memegang kunci masa depannya. Akankah ketulusannya dibalas dengan kebaikan, atau justru dijegal oleh orang-orang yang iri? Kisah lengkapnya akan kita ikuti di channel Ken Arok Productions. Jangan lupa, dukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga hidup Anda selalu dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan yang tiada henti. Semoga segala urusan Anda dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Ayo tulis, amin, di kolom komentar, dan jangan lupa tulis juga Anda sedang menonton dari daerah mana saja. Insya Allah, doa kita semua didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Penguasa Alam Semesta. Cerita kita mulai di bawah langit Jakarta yang sore itu tampak abu-abu, senada dengan hati seorang pemuda bernama Andri. Langkahnya gontai menyusuri trotoar yang ramai. Kemeja batik yang ia kenakan sudah lepek oleh keringat, membungkus tubuh kurusnya yang terasa letih. Baru saja, harapan untuk kesekian kalinya kembali pupus. Wawancara kerja yang ia datangi pagi tadi berakhir dengan kalimat yang sama. Nanti kami kabari lagi ya, Mas. Sebuah kalimat penolakan halus yang sudah sangat ia hafal. Kalimat yang berarti, jangan terlalu berharap. Andri menghela napas panjang. Asap knalpot dan deru bising kendaraan di Jalan Raya Matraman, seolah mengejek perjuangannya yang tak kunjung membuahkan hasil. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah ponsel pintar lawas yang layarnya sudah retak di beberapa bagian. Ia membuka aplikasi perbankan digital. Matanya terpaku nanar pada angka yang tertera di layar. Saldo di rekeningnya hanya menyisakan Rp50.000. Uang itu harus ia bagi dengan sangat bijak. Untuk makan malam ini di warung Tegal langganannya, untuk sarapan besok, dan sisanya, ia bahkan tidak berani memikirkan tagihan uang kos yang akan jatuh tempo minggu depan. Andri adalah pemuda dari desa. Ia merantau ke Jakarta dengan berbekal ijazah sarjana dan setumpuk harapan besar. Ia pikir, ibu kota adalah tempat di mana mimpi bisa diwujudkan dengan kerja keras. Tapi kenyataannya, Jakarta jauh lebih keras dan kejam dari yang pernah ia bayangkan. Sudah 6 bulan ia berjuang, berpindah dari satu panggilan wawancara ke wawancara lainnya, namun nasib baik belum juga berpihak padanya. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter, di sebuah gang padat penduduk. Kamar itu terasa pengap dan panas. Namun setidaknya memberinya tempat untuk merebahkan badan dan meluruskan punggung di malam hari. Sore itu, rasa lapar mulai melilit perutnya. Ia memutuskan untuk berjalan kaki lebih jauh, berharap menemukan warung nasi yang mungkin harganya sedikit lebih miring dari biasanya. Ia harus menghemat setiap rupiah yang tersisa. Sambil berjalan, matanya menatap gedung-gedung tinggi di kejauhan. Gedung-gedung kaca yang menjulang angku itu seakan menertawakan dirinya yang kecil dan tak berarti. Apakah aku salah datang ke kota ini? Batinnya bergejolak. Namun, bayangan wajah sendu ibu dan adiknya di kampung halaman segera menepis keraguan itu. Tidak, ia tidak boleh menyerah. Ia harus terus berjuang, entah bagaimana caranya. Andri terus berjalan lesu, tak menyadari bahwa langkah kakinya sore itu sedang membawanya menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh alur hidupnya. Di saat yang sama, di sudut lain Jakarta yang lebih mewah, suasana tegang justru terasa di dalam sebuah mobil berwarna merah marun yang berhenti di pinggir jalan yang agak sepi di kawasan Kuningan. Seorang wanita muda berpenampilan rapi tengah memukul pelan dashboard mobilnya dengan kepalan tangan. Wajahnya yang cantik terlihat gusar dan sedikit panik. Dia adalah Kaila. Dari luar, Kaila adalah gambaran kesuksesan. Di usianya yang masih terbilang muda, ia menjabat sebagai direktur utama di Nusantara Group, salah satu perusahaan teknologi terbesar di ibu kota. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, cerdas, dan seringkali dingin dalam mengambil keputusan. Namun sore itu, semua jabatannya terasa tak berguna. Mobil mewah yang biasa mengantarnya menembus belantara beton Jakarta, kini teronggok tak berdaya. Salah satu ban depannya kempes total, bannya bocor dan anginnya habis seketika. Masalahnya tidak berhenti di situ. Kaila meraih tas tangannya yang mahal, mengaduk-aduk isinya dengan cepat, namun benda yang ia cari tidak ada. Power bank.
Benda kecil itu tertinggal di meja kerjanya. Ia menekan tombol daya di ponsel pintarnya berulang kali. Layar tetap hitam, mati total kehabisan daya. Sial, umpatnya pelan. Kaila adalah wanita yang terbiasa mengendalikan segalanya. Jadwalnya, rapatnya, ratusan karyawannya. Tapi kini, ia terdampar. Ia tidak bisa menelepon sopir pengganti, tidak bisa memesan taksi daring, tidak bisa menghubungi asistennya. Ia mencoba keluar dari mobil. Berdiri di samping mobilnya yang mogok, ia melambaikan tangan beberapa kali, mencoba menghentikan mobil atau taksi yang lewat. Namun, ini Jakarta. Di jam sibuk menjelang malam, orang-orang sibuk mengejar waktu mereka sendiri. Puluhan mobil melewatinya begitu saja. Beberapa melambat, hanya untuk melihat wanita berpenampilan menarik itu, namun tak ada satupun yang benar-benar berhenti untuk menawarkan bantuan. Mereka terlalu sibuk, atau mungkin terlalu curiga. Kaila menghela napas, rasa frustrasinya memuncak. Ia yang biasanya duduk di ruang rapat berpendingin udara, kini harus berdiri di trotoar yang berdebu, merasakan terpaan panas sisa matahari sore. Ia memandang ke sekeliling jalan yang mulai temaram. Ia benar-benar sendirian dan membutuhkan pertolongan. Dan dari kejauhan, seorang pemuda dengan kemeja batik lusuh terlihat berjalan kaki, melangkah pelan ke arahnya. Andri terus menyeret langkahnya. Pikirannya masih sibuk menghitung sisa uang dan memikirkan bagaimana nasibnya esok hari. Ia berjalan dengan kepala sedikit menunduk, berusaha mengabaikan perutnya yang keroncongan dan kakinya yang pegal. Namun, sebuah pemandangan di seberang jalan membuatnya terpaksa menghentikan langkah. Sebuah mobil mewah berwarna merah marun tampak berhenti dalam posisi yang tidak wajar, menepi di bahu jalan. Di samping mobil itu, berdiri seorang wanita yang tampak kebingungan. Pakaiannya sangat rapi. Blus putih bersih dipadu rok hitam yang elegan, serta sepatu hak tinggi yang mengkilap. Jelas sekali, wanita itu bukan orang sembarangan. Wanita itu melongo ke arah ban depan mobilnya, lalu memandang ke jalan raya dengan cemas. Ia mencoba melambai pada beberapa taksi yang lewat, namun tak ada yang berhenti. Andri terdiam sejenak. Ia bisa melihat dengan jelas ban depan mobil itu kempes total. Hancur, sepertinya habis melindas sesuatu yang tajam. Sebagian dari diri Andri menyuruhnya untuk terus berjalan. Apa urusannya? Dia sendiri sedang pusing memikirkan hidupnya. Orang sekaya wanita itu, pemilik mobil mewah, pasti punya banyak cara menyelesaikan masalah. Sebentar lagi pasti sopirnya datang, atau ia tinggal menelepon bantuan derek. Mengurus masalah orang kaya hanya akan buang-buang waktu. Lagi pula, ini Jakarta. Niat baik tidak selalu dibalas baik. Andri sudah terlalu sering mendengar cerita tentang modus kejahatan di jalan. Hatinya dipenuhi kebimbangan. Ia lelah, ia lapar, dan ia merasa putus asa. Akan tetapi, saat ia hendak melangkahkan kakinya lagi, ia melihat wanita itu menendang ban mobilnya pelan, sebuah gestur putus asa yang kentara. Langit sudah berganti warna dari oranye menjadi ungu pekat. Jalanan di area itu, meski masih di kawasan Kuningan, ternyata cukup sepi dari pejalan kaki. Wanita itu tampak sendirian dan rapuh. Andri teringat pesan ibunya di kampung. "Le, kalau kamu bisa bantu orang, bantu saja. Rezeki itu datangnya dari pintu mana saja. Seringnya dari pintu yang tidak kita sangka." Rasa ibanya mengalahkan rasa lelah dan curiganya. Bagaimana jika itu adalah adik perempuannya yang sedang terjebak di kota asing? Akhirnya, Andri memantapkan hati. Ia mengambil napas, lalu mulai menyeberangi jalan yang tidak terlalu ramai itu, berjalan perlahan ke arah sang wanita. Kaila, yang melihat seorang pemuda berpenampilan kuyu dan berkemeja lusuh berjalan lurus ke arahnya, sontak menjadi waspada. Ia refleks mundur selangkah, memegang erat tas tangannya, matanya menatap Andri dengan tajam dan penuh selidik. Andri sadar wanita itu takut. Ia pun berhenti beberapa langkah di depannya, menjaga jarak. Ia berusaha tersenyum setulus mungkin, meski wajahnya tampak lelah. Lalu, dengan suara yang pelan dan sopan agar tidak mengejutkan, Andri pun bertanya, "Selamat sore, Mbak. Maaf, sepertinya ada masalah? Bannya kempes. Ya? Ada yang bisa saya bantu?" Kaila menatap Andri dengan penuh selidik. Di ibu kota, kewaspadaan adalah tameng utamanya.
Ia sudah terbiasa menilai orang dalam hitungan detik. Penampilan pemuda di depannya ini jauh dari kata meyakinkan. Kemeja yang kusam, celana bahan yang warnanya sudah pudar, dan wajah yang tampak letih. Namun, cara Andri berbicara tadi terdengar tulus. Tidak ada nada memaksa atau niat terselubung yang bisa ia tangkap. "Ban saya bocor." "Total," jawab Kaila akhirnya, suaranya masih terdengar kaku dan dingin. "Ponsel saya juga mati." Andri mengangguk paham, seolah mengerti situasi sulit itu. "Kalau boleh, saya periksa bagasinya, Mbak. Biasanya ada ban serep dan alat-alatnya di belakang. Saya bisa bantu gantikan." Tawaran itu membuat Kaila sedikit terkejut. "Kamu bisa menggantinya?" tanyanya, sedikit meragukan. Andri tersenyum tipis, sebuah senyuman tulus yang menenangkan. "Insya Allah bisa, Mbak. Di kampung, saya sudah biasa bantu Bapak ganti ban mobil Mbak. Seharusnya tidak jauh beda." Kaila terdiam sejenak. Ia tidak punya banyak pilihan. Malam semakin larut, dan ia tidak mungkin menunggu di pinggir jalan ini sendirian tanpa batas waktu. Setelah menimbang-nimbang, ia akhirnya menekan tombol pembuka bagasi dari dalam mobilnya. "Silakan," ucapnya. Andri segera bergerak. Ia membuka bagasi mobil Kaila. Di dalamnya, ia menemukan satu set peralatan lengkap, dongkrak, kunci roda, dan sebuah ban serep. Ia mengangkat ban serep itu keluar, lalu meletakkan peralatan di aspal. Tanpa banyak bicara lagi, Andri langsung berlutut di sisi mobil. Ia tidak peduli celana bahannya kini menyentuh aspal yang kotor. Dengan cekatan, ia mulai mengendurkan baut-baut roda yang kempes. Baut itu terpasang sangat kencang. Andri harus mengerahkan seluruh sisa tenaganya, urat-urat di lengannya sampai terlihat menonjol. Kaila hanya berdiri mengamati. Dalam hati, ia merasa sedikit canggung sekaligus kagum. Setelah baut kendor, Andri memasang dongkrak di titik yang tepat, lalu mulai memompanya. Perlahan, bodi mobil mewah itu terangkat. Keringat mulai membasahi pelipis dan leher Andri. Pekerjaan ini jauh dari kata bersih. Jalanan yang berdebu membuat tangannya cepat sekali menghitam legam oleh oli dan kotoran. Saat ia berusaha menarik ban yang kempes keluar dari porosnya, sedikit oli hitam tanpa sengaja terciprat dan mengenai lengan kemeja batiknya. Andri sempat terdiam sejenak, melihat noda hitam yang kini merusak kemeja terbaiknya. Kemeja yang sama, yang ia pakai untuk wawancara tadi pagi. Ia menghela napas sesaat, namun kemudian ia kembali fokus pada pekerjaannya. Masa bodoh dengan kemeja, yang penting masalah wanita ini selesai. Ia melanjutkan pekerjaannya, memasang ban serep, dan mengencangkan baut-bautnya dengan presisi. Ia bekerja dalam diam, hanya terdengar suara napasnya yang sedikit rengah dan bunyi kunci roda yang beradu dengan logam. Andri kini sedang berkonsentrasi penuh menurunkan dongkrak setelah ban serep terpasang dengan kencang. Ia ingin memastikan mobil itu kembali menapak di aspal dengan sempurna. Ia bergerak sedikit ke samping untuk mengambil lap dari tas peralatannya, berniat membersihkan tangannya yang legam sebelum menyentuh ban yang kempes. Saat itulah, matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu dari pintu depan mobil yang sedikit terbuka. Di atas jok penumpang, tergeletak sebuah dompet wanita berwarna krem yang mewah. Dompet itu dalam posisi sedikit terbuka. Mungkin karena tadi Kaila terburu-buru mengambil sesuatu, atau saat ia panik mencari ponselnya. Dari celah dompet yang terbuka itu, Andri bisa melihat dengan jelas isinya. Tumpukan rapi lembaran uang berwarna merah, 100 ribuan, jumlahnya terlihat sangat banyak. Jauh lebih banyak dari sisa uang di rekeningnya. Di samping tumpukan uang itu, berderet kartu-kartu plastik berwarna emas dan perak. Kartu-kartu kredit mahal yang hanya dimiliki oleh orang-orang berpenghasilan tinggi. Seketika, napas Andri terasa tercekat. Pikirannya langsung berlari pada kamar kosnya yang sempit. Pada tagihan yang akan jatuh tempo. Pada perutnya yang masih kosong sejak siang tadi. Uang itu. Selembar saja dari tumpukan itu bisa menyambung hidupnya untuk beberapa hari ke depan. 2 lembar bisa membayar uang kosnya bulan ini. Godaan itu datang begitu cepat, begitu nyata, berbisik di telinganya di tengah keheningan jalan. Wanita itu sedang berdiri di belakang mobil, fokus mengawasi ban yang sudah diganti. Dia tidak sedang melihat ke arah Andri. Ini adalah kesempatan emas. Mengambil selembar atau 2 lembar,
Kaila mungkin tidak akan menyadarinya. Di antara tumpukan uang sebanyak itu, kehilangan sedikit mungkin tidak akan terasa olehnya. Hati Andri berperang hebat. Kebutuhan hidupnya menjerit, mendesaknya untuk melakukan hal nekat. Tapi di sisi lain, ada suara ibunya yang selalu terngiang. Hidup itu boleh susah, Le. Tapi jangan sampai harga dirimu ikut murah. Andri memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, mengusir bisikan setan yang menggodanya. Ia teringat perjuangannya selama ini mencari kerja halal. Ia tidak mau merusak segalanya hanya demi jalan pintas yang hina. Kejujuran adalah satu-satunya harta yang ia miliki saat ini. Dengan tangan yang masih kotor oleh oli, Andri bangkit. Ia tidak menyentuh dompet itu. Ia berjalan menghampiri Kaila yang masih berdiri di belakang. "Maaf, Mbak," ucap Andri pelan, suaranya sedikit bergetar menahan gejolak batinnya. Kaila menoleh. "Ya? Sudah selesai?" "Sebentar lagi, Mbak. Ini, saya cuma mau mengingatkan." Andri menunjuk dengan dagunya ke arah pintu depan yang terbuka. "Dompet Mbak ada di jok depan, posisinya terbuka. Sebaiknya diamankan dulu. Takutnya ada apa-apa di jalan, bahaya." Kaila tertegun. Ia segera berjalan cepat ke pintu depan dan melihat dompetnya yang memang terbuka lebar. Ia langsung meraih dompet itu, merapikannya, dan memasukkannya ke dalam tas tangannya. Saat ia berbalik, ia menatap Andri dengan pandangan yang berbeda. Ada rasa terkejut, kagum, dan sedikit rasa bersalah karena tadi sempat mencurigainya. Pemuda ini, yang jelas-jelas terlihat sangat membutuhkan, baru saja mengingatkannya tentang hartanya, alih-alih mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kaila tidak berkata apa-apa, tapi tatapan matanya melembut. Ia hanya mengangguk pelan. "Terima kasih, sudah mengingatkan." Setelah Kaila mengamankan dompetnya, Andri kembali bekerja tanpa banyak kata. Ia mengambil ban yang kempes, mengangkatnya dengan sisa tenaganya, dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Pekerjaannya tidak ringan, ban mobil mewah itu lumayan berat. Ia kemudian membereskan dongkrak dan kunci-kunci roda, menatanya kembali dengan rapi di tempatnya semula. Ia bahkan mengambil sehelai kain lap bekas dari dalam bagasi itu, untuk membersihkan sedikit kotoran yang menempel di sekitar velg ban serep. Setelah memastikan bagasi tertutup rapat dan semua peralatan aman, Andri mengelap tangannya yang hitam pekat ke celananya, sadar bahwa itu percuma. Kotoran oli itu sudah terlanjur melekat. Ia lalu menghampiri Kaila, yang sedari tadi hanya dia mengamatinya bekerja. "Sudah beres, Mbak," kata Andri sambil tersenyum lega. "Ban serepnya sudah terpasang kencang. Sebaiknya besok langsung dibawa ke bengkel, ya, Mbak. Ban serep biasanya bukan untuk dipakai jalan jauh." Kaila menatap Andri. Ia melihat kemeja batik yang kini kotor di banyak tempat. Ia melihat peluh yang membasahi wajah lelah pemuda itu. Dan ia teringat pada dompetnya yang dibiarkan aman tak tersentuh. Rasa terima kasihnya begitu besar, bercampur dengan kekaguman atas integritas pemuda di depannya ini. Saya benar-benar tidak tahu harus bilang apa," ucap Kaila, suaranya kini terdengar tulus, jauh dari kesan kaku di awal pertemuan mereka. Ia segera membuka tas tangannya, mengeluarkan dompet yang tadi diingatkan Andri. Kaila mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan dari dalamnya. Bukan hanya 1 atau 2 lembar, tapi mungkin 5 atau 6 lembar. Ia menyodorkan uang itu kepada Andri. "Mas, ini, tolong diterima. Saya sangat berterima kasih. Ini sebagai ganti waktu Mas, dan untuk membersihkan baju Mas yang jadi kotor." Andri melihat tumpukan uang merah di tangan Kaila. Uang itu lebih dari cukup untuk membayar kosnya sebulan. Tapi, seketika itu juga, harga dirinya terasa terusik. Ia membantu wanita ini bukan karena mengharapkan uang. Ia membantunya karena murni rasa iba. Andri menggeleng pelan dan mengambil langkah mundur. Tangannya ia letakkan di belakang punggungnya. "Maaf, Mbak. Tidak usah," tolaknya halus. "Saya ikhlas membantu. Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa." Kaila terkejut. "Tapi, Mas." "Tidak apa-apa, Mbak," potong Andri cepat, namun tetap sopan. "Menolong orang kan tidak harus dibayar. Tadi saya lihat Mbak kebingungan sendirian, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Kaila masih terdiam,
Tangannya yang memegang uang masih terulur di udara. Ia belum pernah bertemu orang seperti Andri di Jakarta. Andri kemudian tersenyum, senyuman yang menyimpan beban namun tetap terlihat tulus. Kalau Mbak memang mau balas budi, tidak usah pakai uang. Lalu, tanya Kak Ila, bingung. Doakan saja, Mbak, kata Andri pelan. Doakan saja saya bisa cepat dapat pekerjaan. Saya sudah lama menganggur. Kalimat itu menusuk langsung ke hati Kak Ila. Andri membungkukkan badannya sedikit. Kalau begitu, saya permisi dulu, Mbak. Hati-hati di jalan. Tanpa menunggu jawaban Kak Ila lagi, Andri berbalik dan mulai berjalan kaki, kembali ke jalurnya semula. Meninggalkan Kak Ila yang masih terpaku di samping mobil mewahnya, memegang uang yang ditolak mentah-mentah, sambil menatap punggung pemuda sederhana yang perlahan menjauh di kegelapan malam. 1 minggu telah berlalu sejak malam di pinggir jalan itu. Andri sudah hampir melupakan kejadian tersebut, terlalu sibuk berkutat dengan kenyataan hidupnya yang semakin sulit. Uang Rp50.000 yang ia miliki tempo hari, kini sudah habis tak bersisa. Ia terpaksa berutang di warung Tegal langganannya, sekadar untuk mengisi perut dengan nasi dan sepotong tempe. Pemilik warung yang iba padanya, mengizinkannya berutang untuk sementara waktu. Kemeja batik satu-satunya yang ternoda oli itu, telah ia cuci bersih dengan sabun colek berkali-kali. Noda hitam pekat itu sedikit memudar, namun meninggalkan bekas samar yang permanen, menjadi pengingat bisu akan pertemuannya dengan wanita kaya di mobil mewah itu. Malam itu, Andri sedang duduk termenung di tepi ranjangnya di kamar kos yang pengap. Ia menatap langit-langit kamar yang catnya sudah mengelupas. Rasa putus asa mulai benar-benar merayapinya. Ia sudah mencoba segalanya. Puluhan lamaran ia kirim setiap hari, namun tak ada satupun yang membalas. Ia mulai berpikir, mungkin Jakarta memang bukan untuknya. Mungkin sudah saatnya ia menyerah dan pulang kampung, membawa kegagalan sebagai oleh-oleh untuk ibunya. Ponsel lawasnya yang tergeletak di samping bantal tiba-tiba bergetar pelan, mengeluarkan bunyi notifikasi pesan masuk. Dengan malas, Andri meraih ponsel itu. Ia mengira itu hanyalah pesan singkat dari operator seluler yang menawarkan paket data murah, atau mungkin pengingat tagihan kos dari ibu pemilik kos. Namun, matanya terbelalak saat melihat baris subjek di layar notifikasi emailnya. Pengirimnya tertulis, Divisi Sumber Daya Manusia, Nusantara Group. Jantung Andri berdebar kencang. Nusantara Group? Perusahaan raksasa di bidang teknologi itu? Rasanya tidak mungkin. Ia memang ingat pernah iseng mengirimkan lamaran ke sana sebulan yang lalu, melalui sebuah portal lowongan kerja. Lamaran itu ia kirim tanpa harapan besar, hanya seperti melempar batu ke tengah lautan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka email tersebut. Isinya singkat, padat, dan jelas. Dengan hormat, Saudara Andri. Menindaklanjuti lamaran Anda, kami mengundang Anda untuk hadir dalam sesi wawancara tahap akhir. Andri membaca kalimat itu berulang kali, takut ia salah lihat. Wawancara tahap akhir? Kapan wawancara tahap awalnya? Ia merasa tidak pernah dihubungi sebelumnya. Namun, ia tidak peduli. Email itu nyata. Sebuah perusahaan sebesar Nusantara Group memanggilnya. Seketika, rasa lelah dan putus asa yang selama seminggu ini membelenggunya, lenyap entah kemana. Digantikan oleh gelora harapan yang membuncah. Ini adalah kesempatan emas. Mungkin ini adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Andri tidak tahu menahu bahwa namanya bisa sampai di meja divisi SDM, karena sebuah rekomendasi khusus dari seseorang yang sangat tinggi di perusahaan itu. Seseorang yang terkesan bukan hanya oleh kemampuannya mengganti ban, tetapi oleh kejujuran dan ketulusan hatinya yang langka. Tanpa membuang waktu, Andri bangkit. Ia mengambil kemeja batiknya yang tergantung di balik pintu. Ia memandang bekas noda samar itu. Besok, ia akan memakai kemeja ini. Kemeja penuh perjuangan ini, yang akan menjadi saksi babak baru dalam hidupnya. Inilah harinya. Hari penentuan yang mungkin akan mengubah nasib Andri selamanya. Pagi itu, Andri sudah berdiri kaku di depan sebuah menara pencakar langit yang menjulang gagah di jantung kawasan Sudirman Central Business District, atau yang lebih dikenal sebagai SCBD. Nusantara Group. Tulisan raksasa itu terpampang di lobi utama gedung yang terbuat dari kaca dan marmer berkilauan. Andri menelan ludahnya susah payah.
Gedung ini lebih mewah dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ia memandang pantulan dirinya di dinding kaca. Kemeja batik lengan panjang yang ia kenakan, kemeja terbaiknya, tampak begitu kusam dan lusuh di antara kemewahan ini. Bekas noda oli samara di bagian lengan, meski sudah ia sikat sekuat tenaga, masih terlihat jika diperhatikan dari dekat. Rambutnya ia sisir serapi mungkin dengan sedikit air, dan sepatu pantofel satu-satunya sudah ia semir hingga mengkilap tadi subuh. Tetap saja, ia merasa seperti sebutir debu di tengah toko perhiasan. Dengan langkah ragu, Andri memasuki lobi utama. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menerpanya, kontras dengan panasnya jalanan di luar. Suara langkah sepatunya menggema pelan di lantai marmer yang mengilap seperti cermin. Semua orang yang berlalu lalang di sekitarnya mengenakan setelan jas yang licin, kemeja yang sempurna, dan sepatu mahal. Andri menghampiri meja resepsionis yang dijaga oleh dua wanita berpenampilan sangat profesional. "Selamat pagi, Mbak. Saya Andri, ada janji wawancara dengan bagian SDM jam 9, ucapnya, berusaha sekuat mungkin agar suaranya tidak terdengar gemetar. Sang resepsionis tersenyum ramah, memverifikasi namanya di komputer. "Baik, Pak Andri. Silakan tunggu sebentar di area lobi sana. Nanti Bapak akan dijemput oleh Pak Roni, manajer sumber daya manusia kami." Andri mengangguk dan duduk di sofa empuk yang disediakan. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia memeluk map coklat berisi berkas-berkas lamarannya dengan erat. 15 menit kemudian, seorang pria berperawakan tinggi dan tegap menghampirinya. Pria itu mengenakan setelan jas berwarna biru gelap yang terlihat sangat mahal. Jam tangan perak melingkar di pergelangan tangannya, dan aroma parfum mahal langsung tercium bahkan dari jarak beberapa langkah. Ini jelas bukan tipe orang yang biasa Andri temui. "Saudara Andri?" tanya pria itu. Suaranya datar dan dingin. "Iya, Pak. Saya sendiri," jawab Andri, refleks berdiri dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Pria itu, yang adalah Roni, menatap uluran tangan Andri sejenak. Ia tidak menyambutnya. Sebaliknya, matanya bergerak, memindai penampilan Andri dari atas ke bawah. Pandangannya berhenti sedikit lebih lama di kemeja batik Andri yang kusam, dan sepatu pantofelnya yang terlihat kuno. Sebuah senyum sinis yang tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Roni. "Saya Roni," katanya singkat, tanpa menyebutkan jabatannya. "Mari, ikut saya." Roni berbalik badan dan berjalan lebih dulu, langkahnya cepat dan angkuh, seolah tak peduli apakah Andri bisa mengikutinya atau tidak. Andri terpaksa setengah berlari kecil untuk menyamai langkah manajer itu, sambil menahan perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul di hatinya. Ia merasa, wawancara ini tidak akan berjalan dengan mudah. Andri mengikuti Roni memasuki lift khusus karyawan yang super cepat. Di dalam kotak besi berlapis baja tahan karat itu, suasana terasa semakin dingin dan canggung. Roni berdiri tegak di sudut, sengaja menjaga jarak, seolah Andri membawa kuman penyakit. Roni melirik jam tangan mewahnya, lalu mendesah pelan. Desahan itu terdengar sangat keras di keheningan lift, seolah ia sedang membuang waktu berharganya. "Kamu lulusan dari universitas mana?" tanya Roni tiba-tiba, matanya menatap lurus ke pintu lift, tidak sekalipun menoleh pada Andri. "Saya lulusan Universitas 11 Maret, Pak." "Jurusan manajemen?" jawab Andri sopan, sedikit bingung dengan nada pertanyaan itu. Roni mengangkat sebelah alisnya. "Oh, di Solo, ya? Jauh juga mainmu sampai ke Jakarta." Ada nada meremehkan yang jelas dalam kalimat itu. Andri hanya bisa tersenyum kaku, tidak tahu harus merespon apa. Pintu lift terbuka di lantai 35. Andri disuguhi pemandangan kantor yang luar biasa. Desainnya terbuka, modern, dengan dinding-dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Karyawan-karyawan lain berlalu lalang, semuanya berpenampilan sempurna. Roni berjalan cepat menyusuri koridor, dan Andri kembali harus bergegas mengikutinya. Mereka tidak berhenti di ruang tunggu manapun, Roni sepertinya langsung membawa Andri ke sebuah ruangan. Sambil berjalan, Roni terus melontarkan komentar-komentar sinis yang menyamar sebagai pertanyaan. "Kamu tahu kan? Nusantara Group ini standarnya sangat tinggi. Kami hanya merekrut talenta terbaik dari lulusan-lulusan terbaik," katanya, sambil melirik sekilas ke arah map coklat yang dipegang erat oleh Andri.
Saya tahu, Pak. Saya sudah mempelajari profil perusahaan ini, jawab Andri, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Roni tiba-tiba berhenti di depan sebuah ruangan rapat kecil berdinding kaca. Ia berbalik, dan kali ini ia menatap Andri tepat di matanya. Pandangannya tajam dan dingin. Ia lalu menurunkan pandangannya ke kemeja batik yang dikenakan Andri. Matanya terpaku pada bekas noda samar di lengan kemeja itu. Roni tersenyum miring. Kamu datang wawancara di perusahaan teknologi multinasional, dengan pakaian seperti itu. Kalimat itu telak menghantam Andri. Wajahnya memanas, rasa malu menjalari dirinya. Ia ingin sekali menjelaskan bahwa ini adalah kemeja terbaiknya, bahwa noda itu didapat saat ia, tapi ia sadar. Penjelasan apapun tidak akan ada gunanya bagi orang seperti Roni. Maaf, Pak. Ini kemeja batik terbaik yang saya miliki, ucap Andri pelan, namun berusaha menjaga harga dirinya. Roni tertawa kecil, tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Sudahlah. Saya sebenarnya bingung kenapa namamu bisa ada di daftar wawancara akhir. Ini pasti ada kesalahan administrasi. Tapi karena kamu sudah di sini, ya sudah, jalani saja formalitasnya. Rasa percaya diri Andri yang sudah ia bangun sejak pagi, kini hancur berkeping-keping. Pria di depannya ini, bahkan sebelum wawancara dimulai, sudah menghakiminya dan memutuskan bahwa ia gagal. Roni mendorong pintu ruangan rapat kecil itu, dan memberi isyarat agar Andri masuk. Ruangan itu steril. Hanya ada satu meja panjang berwarna putih mengilap, dan beberapa kursi. Roni duduk di salah satu kursi utama, meletakkan tabletnya di atas meja. Ia tidak mempersilakan Andri duduk. Andri harus berinisiatif menarik kursi di seberang meja dan duduk dengan sopan. Oke, Andri. Roni membuka map coklat yang tadi dibawa Andri, mengeluarkannya, lalu meletakkan lembar riwayat hidup Andri di atas meja seolah itu adalah sesuatu yang kotor. Mari kita lihat, lanjut Roni, matanya menyapu lembaran kertas itu dengan cepat. Lulusan baru. Belum ada pengalaman kerja sama sekali. 6 bulan terakhir, menganggur. Setiap kata yang diucapkan Roni terasa seperti tamparan. Bisa kamu jelaskan, apa yang kamu lakukan selama 6 bulan penuh di Jakarta selain menghabiskan uang kiriman orang tua? Tanya Roni, nadanya menusuk. Andri menarik napas, berusaha mengendalikan emosinya. Saya melamar pekerjaan, Pak. Ke puluhan perusahaan, mungkin sudah ratusan. Sambil menunggu panggilan, saya tidak diam. Saya mengambil beberapa kursus daring gratis untuk belajar pemasaran digital dan dasar-dasar analisis data. Saya percaya keahlian itu relevan dengan industri ini. Roni mendengus pelan, seolah jawaban itu sangat menggelikan. Kursus gratis? Di internet? Roni bersandar di kursinya, menyilangkan tangan di dada. Andri, di perusahaan ini, karyawan kami adalah lulusan universitas luar negeri ternama, pemegang sertifikat profesional yang harganya puluhan juta. Dan kamu datang ke sini berbekal kursus gratis dan kemeja itu. Lagi-lagi, Roni menyerang penampilannya. Pak Roni, Andri angkat bicara, suaranya pelan namun tegas. Ia menatap lurus ke mata Roni. Saya mohon maaf jika penampilan saya tidak sesuai dengan standar di perusahaan ini. Saya datang dari keluarga sederhana. Kemeja ini adalah yang terbaik yang saya punya untuk menghargai panggilan wawancara ini. Tapi, lanjut Andri, saya percaya bahwa yang menentukan kinerja seseorang bukanlah harga pakaian yang ia kenakan, atau dari mana ia belajar. Tapi dari kemauan kerasnya, kemampuannya beradaptasi, dan yang paling penting integritasnya. Kata, integritas, itu sepertinya menyulut emosi Roni. Ia benci dibantah, apalagi oleh seseorang yang ia anggap rendah. Integritas, ya? Roni tersenyum sinis. Kata yang sangat besar untuk lulusan baru yang tidak punya pengalaman apa-apa. Kamu pikir perusahaan ini yayasan sosial? Kami di sini mencari keuntungan, bukan mengurus orang-orang yang butuh belas kasihan. Roni berdiri dari kursinya dengan gerakan tiba-tiba. Wawancara itu jelas sudah selesai di matanya. Sudah, cukup, kata Roni, nadanya final. Seperti yang saya duga, ini hanya buang-buang waktu saya. Hati Andri mencelos. Harapan yang tadi pagi membuncah, kini padam seketika. Ia gagal.
Ia bahkan gagal sebelum benar-benar diberi kesempatan. Andri ikut berdiri, merapikan mapnya dengan tangan yang lunglai. Baik, Pak Roni. Terima kasih atas waktu Anda. Tunggu, cegah Roni. Formalitasnya belum selesai. Semua kandidat di tahap ini harus bertemu dengan Ibu Direktur Utama. Sekadar untuk diperkenalkan. Ayo, ikut saya. Roni berjalan keluar ruangan, dan tolong, rapikan sedikit penampilanmu itu. Jangan sampai membuat Ibu CEO selera makannya hilang. Andri hanya bisa menghela napas pasrah, mengikuti langkah angkuh manajer itu menuju babak akhir dari drama hari ini. Hati Andri terasa hampa saat ia melangkah keluar dari ruang rapat kecil itu. Cemoohan Roni barusan adalah puncak dari segala perlakuan meremehkan yang ia terima sejak pagi tadi. Bertemu Direktur Utama? Andri membayangkannya sebagai formalitas yang lebih menyakitkan. Ia akan diperkenalkan sebagai kandidat gagal, sebagai lelucon, di hadapan orang nomor 1 di perusahaan ini. Rasanya ia ingin lari saja dari gedung itu, tapi kakinya terlalu kaku untuk menolak. Ia hanya bisa pasrah. Roni tidak membawanya ke lantai yang sama. Ia menekan tombol lift, membawanya naik beberapa lantai lagi. Pintu lift terbuka di sebuah lobi privat yang sunyi. Lantainya bukan lagi marmer, tapi karpet tebal berwarna abu-abu gelap yang meredam suara langkah. Hanya ada satu meja resepsionis eksekutif yang dijaga oleh seorang sekretaris berpenampilan sangat elegan. Sekretaris itu mengangguk hormat pada Roni. "Apa Ibu Kaila ada di dalam?" tanya Roni. Nada suaranya yang tadi sinis pada Andri, kini berubah sedikit lebih hormat saat berbicara dengan sekretaris itu. "Ada, Pak. Beliau sedang menunggu." "Silakan," jawab sang sekretaris. Kaila. Nama itu terdengar familiar di telinga Andri, tapi otaknya terlalu lelah untuk memprosesnya. Ia hanya fokus pada bagaimana caranya melewati beberapa menit ke depan tanpa terlihat semakin menyedihkan. Roni berjalan menuju sebuah pintu kayu ganda yang sangat besar dan tinggi, terlihat kokoh dan berwibawa. Ia mengetuk pelan 2 kali, lalu tanpa menunggu jawaban, ia langsung membuka salah satu pintunya. "Silakan masuk," desis Roni pada Andri. "Dan ingat, jangan banyak bicara kecuali ditanya. Jawab seperlunya." Andri menarik napas dalam-dalam, memegang map coklatnya yang sudah lecek di depan dada, lalu melangkah melewati ambang pintu itu. Seketika, ia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Ruangan itu luar biasa besar. Mungkin lebih besar dari seluruh lantai kos-kosannya. Di satu sisi, dindingnya terbuat dari kaca penuh, dari lantai hingga langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang terhampar luas 180 derajat. Perabotannya minim, namun terlihat sangat mahal dan berkelas. Di ujung ruangan, dekat dinding kaca, berdiri sebuah meja kerja besar berwarna hitam mengilap. Di belakang meja itu, sebuah kursi eksekutif yang tinggi dan mewah, sedang dalam posisi membelakangi pintu. Hanya punggung kursi itu yang terlihat. Seseorang sedang duduk di sana, menatap keluar jendela, memandangi kota. "Permisi, Ibu," Roni memulai, suaranya dibuat seramah mungkin. "Saya membawa kandidat terakhir untuk wawancara formalitas, seperti yang Ibu minta." Punggung kursi itu masih diam, tidak bergerak. Andri berdiri kaku di dekat pintu, merasa semakin kecil dan tidak pada tempatnya. "Namanya Andri, Bu. Lulusan dari daerah," lanjut Roni. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelipkan nada meremehkan bahkan di depan atasannya. "Berdasarkan evaluasi saya, kandidat ini." "Cukup, Roni." Sebuah suara wanita menginterupsi Roni. Suara itu tenang, tegas, dan berwibawa. Jantung Andri tiba-tiba berdebar kencang. Suara itu terasa sangat familiar. Perlahan kursi eksekutif yang tinggi itu mulai berputar. Andri menahan napasnya. Kursi itu berhenti berputar, menghadap lurus ke arah mereka. Dan dunia Andri serasa berhenti berputar bersamanya. Dunia Andri seakan runtuh dan terbangun di saat yang bersamaan. Di kursi kebesaran itu, duduk seorang wanita muda. Wajahnya yang tegas dan berwibawa kini menatapnya lurus. Wajah yang sama persis dengan yang ia lihat di bawah temaram lampu jalanan Kuningan seminggu lalu. Wajah yang sama, yang menatapnya dengan campuran panik, curiga, dan akhirnya, kagum. Lutut Andri terasa lemas seketika.
Udara di paru-parunya seakan tersedot habis. Darah serasa surut dari wajahnya, membuatnya pucat pasi. Ini adalah Mbak yang ia tolong. Wanita pemilik mobil mewah yang bannya kempes. Wanita yang dompetnya ia jaga. Wanita yang ia tolak imbalannya. Dan wanita itu adalah Kaila, Direktur Utama Nusantara Group. Napas Andri tercekat di tenggorokan. Seluruh skenario wawancara yang ia takutkan, semua cemoohan Roni, tiba-tiba menjadi tidak ada artinya dibandingkan kenyataan yang baru saja menghantamnya ini. Di seberang ruangan, Kaila juga menatap Andri tanpa berkedip. Wajahnya berusaha ia jaga tetap tenang, seperti layaknya seorang pemimpin. Namun matanya tidak bisa berbohong. Ia menatap Andri, lalu pandangannya perlahan turun. Dari wajah Andri yang pias, ke kemeja batik kusam yang ia kenakan. Mata Kaila sedikit menyipit. Ia mengenali kemeja itu. Dan yang lebih penting, ia mengenali dengan sangat jelas noda oli samar yang membekas permanen di lengan kanan kemeja itu. Noda yang didapat Andri saat berlutut di aspal kotor demi membantunya malam itu. Keheningan di ruangan itu terasa begitu pekat, begitu tebal, hingga seolah bisa disentuh. Roni, yang sama sekali tidak tahu menahu tentang drama yang terjadi seminggu lalu, menjadi satu-satunya orang yang kebingungan. Ia tidak mengerti bahasa tatapan mata yang sedang terjadi antara atasannya dan pemuda dekil ini. Ia mengira, keheningan Ibu Kaila adalah tanda kemarahan karena melihat penampilan Andri. Ibu Kaila. Roni mencoba angkat bicara, memecah keheningan yang sangat canggung itu. Suaranya terdengar ragu. Seperti yang sudah saya laporkan secara lisan tadi, kandidat ini memang. Andri, yang masih tenggelam dalam lautan keterkejutannya, akhirnya berhasil memaksa pita suaranya bekerja. Sebuah kata lolos dari bibirnya, nyaris tak terdengar, lebih mirip embusan napas. Mbak? Hanya satu kata itu. Panggilan akrab yang ia gunakan di pinggir jalan malam itu. Mata Roni langsung membelalak. Wajahnya memerah karena marah. Ini adalah penghinaan di depan Direktur Utama. Lancang sekali kamu, bentak Roni, suaranya menggema di ruangan yang hening itu. Kamu bicara dengan siapa? Ini Ibu Direktur Utama. Panggil beliau, Ibu. Dasar tidak punya sopan santun. Tidak punya tata krama. Sudah saya duga, orang kampung seperti kamu. Cercaan Roni tidak sempat selesai. Diam, Roni. Suara Kaila terdengar. Tidak berteriak, tapi dingin, tajam, dan penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Cukup untuk membuat mulut Roni yang sedang menganga, langsung terkunci rapat seketika. Udara di ruangan itu terasa membeku. Bentakan dingin Kaila barusan membuat Roni terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah pucat pasi. Ia menatap Kaila dengan bingung, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa atasannya itu justru membentaknya? Kenapa ia membela pemuda lusuh ini? Kaila tidak lagi mempedulikan Roni. Ia bangkit dari kursi kebesarannya. Ia berjalan perlahan, langkah kakinya yang mantap terdengar jelas di karpet tebal, melintasi ruangannya yang besar, dan berhenti tepat di hadapan Andri. Andri berdiri kaku seperti patung. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut wanita di depannya ini bisa mendengarnya. Kaila menatap Andri. Bukan lagi dengan tatapan seorang direktur utama kepada bawahan, melainkan tatapan seorang manusia kepada manusia lain. Tatapan yang penuh dengan rasa terima kasih yang belum terucapkan. Seharusnya saya yang berterima kasih, ucap Kaila pelan, suaranya kini terdengar hangat. Dan saya yang minta maaf atas perlakuan tidak menyenangkan yang baru saja kamu terima. Andri hanya bisa menggeleng pelan, ia terlalu syok untuk bisa merangkai kata. Kaila kemudian berbalik menghadap Roni, yang masih berdiri mematung di dekat pintu dengan wajah penuh ketidakmengertian. Pak Roni, panggil Kaila, suaranya kembali datar dan dingin. Anda tadi bilang apa? Orang kampung? Tidak punya tata krama? Hanya karena kemeja yang ia kenakan. Roni tergagap. Ibu, tapi penampilannya ini tidak sesuai standar. Standar? Potong Kaila tajam. Standar apa yang Anda pakai, Roni? Harga pakaian? Kilau sepatu? Atau universitas mentereng?
Kaila berjalan mendekati Roni. Anda tahu, seminggu yang lalu, mobil saya mogok di pinggir jalan. Ban saya kempes total, ponsel saya mati. Roni mendengarkan dengan seksama, keningnya berkerut, masih belum melihat hubungan cerita itu. Saya sendirian, lanjut Kaila. Mobil-mobil mewah lain hanya lewat, tidak ada yang peduli. Sampai akhirnya, pemuda yang Anda hina ini, orang kampung yang Anda remehkan ini, datang menawarkan bantuan. Mata Roni membelalak. Dia, kata Kaila sambil menunjuk Andri, berlutut di aspal kotor, menggantikan ban mobil saya dengan tangannya sendiri. Dia yang membuat kemeja satu-satunya yang ia punya ini, kemeja yang Anda hina-hina, menjadi kotor karena oli. Napas Roni tercekat. Anda ingin tahu soal integritas, Pak Roni? Kaila menaikkan suaranya. Saat dia mengganti ban, dompet saya tergeletak di jok mobil. Terbuka. Penuh uang tunai. Pemuda ini, yang jelas-jelas sedang kesusahan, tidak mengambil sepeser pun. Dia justru mengingatkan saya untuk mengamankan dompet itu. Wajah Roni sudah seperti mayat hidup. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dan saat saya tawarkan dia imbalan, Kaila melanjutkan, uang yang jumlahnya mungkin lebih besar dari gaji Anda sebulan, dia menolaknya. Dia bilang, dia ikhlas. Dia hanya minta satu hal, didoakan agar cepat dapat kerja. Kaila kini berdiri tepat di depan Roni, menatapnya dengan pandangan menusuk. Dan ya, Pak Roni, ini bukan kesalahan administrasi. Sayalah yang memasukkan namanya ke tahap akhir. Saya ingin bertemu lagi dengan orang ini. Kata-kata Kaila menggantung di udara, setajam belati yang menghunus langsung ke jantung kesombongan Roni. Roni gemetar. Lututnya terasa lemas, tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ia ingin berkata sesuatu, ingin membela diri, ingin meminta maaf, namun tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari tenggorokannya yang tercekat. Ia sadar, karirnya yang ia bangun dengan susah payah di perusahaan ini, kini berada di ujung tanduk. Semua kesombongannya, semua cibirannya pada Andri, kini berbalik menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan penuh. Ia telah salah menilai. Ia telah menghakimi buku dari sampulnya, dan sampul yang ia hina itu, ternyata adalah sampul yang paling dicari oleh sang pemilik perusahaan. Kaila menatap Roni dengan pandangan dingin dan kecewa. Anda, kata Kaila, suaranya pelan namun menusuk, adalah manajer sumber daya manusia. Tugas Anda adalah mencari berlian, bahkan yang masih terbungkus lumpur. Tapi hari ini, Anda hampir saja membuang berlian asli, hanya karena Anda silau oleh kemasan-kemasan palsu yang berkilauan. Integritas yang tadi Anda tertawakan, lanjut Kaila, adalah nilai utama yang saya junjung tinggi di Nusantara Group. Sesuatu yang rupanya tidak Anda miliki, atau setidaknya, tidak bisa Anda kenali saat melihatnya. Saya akan memikirkan kembali posisi Anda di perusahaan ini, Pak Roni. Sekarang, tinggalkan kami, perintah Kaila dengan nada final. Roni tidak berani membantah. Dengan wajah tertunduk, penuh rasa malu yang tak terhingga, ia berbalik. Ia berjalan gontai keluar dari ruangan itu, tak berani sekalipun mengangkat wajahnya. Pintu kayu yang besar itu tertutup pelan di belakangnya, meninggalkan keheningan. Kini, di ruangan besar itu, hanya tersisa Kaila dan Andri. Kaila menghela napas panjang, seolah baru saja melepaskan beban berat. Ia berbalik menghadap Andri. Wajahnya yang tadi tegang dan marah, kini melembut. Ada seulas senyum tipis di bibirnya. Andri masih berdiri kaku. Ia masih berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi. Rasanya seperti mimpi. Andri, panggil Kaila lembut. Andri tersentak pelan. Iya, Ibu. Kaila tersenyum. Kamu masih memanggil saya, Ibu? Padahal seminggu yang lalu kamu memanggil saya, Mbak. Wajah Andri seketika memerah. Maaf, Ibu. Saya tidak tahu. Tidak apa-apa, kata Kaila. Saya yang seharusnya berterima kasih. Kamu tidak hanya menyelamatkan saya malam itu, tapi kamu juga memberi saya pelajaran berharga. Bahwa di kota yang keras ini, ketulusan dan kejujuran itu masih ada. Ia berjalan kembali ke meja kerjanya, namun tidak duduk. Ia bersandar di tepi meja itu, menatap Andri dengan hangat. Perusahaan ini,
kata Kaila, tidak butuh orang yang hanya pintar bicara, atau yang hanya punya ijazah mentereng. Saya butuh orang yang bekerja dengan hati. Saya butuh orang yang punya integritas. Saya butuh orang seperti kamu. Kaila mengambil selembar kertas dari atas mejanya. Andri, ucapnya dengan nada resmi namun penuh keyakinan. Selamat datang di Nusantara Group. Atas nama perusahaan, saya secara pribadi menawarkan Anda posisi sebagai staf pengembangan bisnis. Ini adalah posisi awal yang bagus untukmu belajar. Kamu lolos. Tawaran itu, kalimat, kamu lolos. Bagi Andri, kalimat itu terdengar lebih nyaring dari guntur di siang hari, namun lebih menenangkan dari alunan musik manapun. Air mata yang sedari tadi ia tahan mati-matian, akhirnya tak terbendung lagi. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kelegaan yang meledak setelah berbulan-bulan menahan beban penderitaan dan keputusasaan. Ia tidak menangis meraung-raung, hanya air mata yang mengalir tanpa suara di pipinya yang tirus. Ia menundukkan kepalanya, berusaha menyembunyikan emosinya. Ia terlalu malu untuk menangis di depan seorang direktur utama. Saya. Andri mencoba berbicara, namun suaranya tercekat oleh haru. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengusap air matanya dengan punggung tangannya yang masih sedikit kotor. Saya tidak tahu harus berkata apa, Ibu Kaila, ucapnya akhirnya, suaranya bergetar. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Ibu. Ini berarti segalanya bagi saya dan keluarga saya. Kaila tersenyum tulus. Jangan berterima kasih padaku, Andri. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Pada didikan orang tuamu. Kejujuranmu lah yang membawamu ke ruangan ini. Doamu seminggu yang lalu di pinggir jalan, sepertinya langsung didengar oleh Yang Maha Kuasa. Kaila berjalan ke arah Andri dan mengulurkan tangannya. Kali ini, sebuah uluran tangan yang penuh rasa hormat. Kamu mulai hari Senin. Asisten saya akan mengurus semua administrasi dan kontrak kerjamu, kata Kaila. Andri menyambut uluran tangan itu dengan kedua tangannya, menggenggamnya erat. Baik, Ibu. Saya akan bekerja dengan baik. Saya janji. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Ibu. Hari itu, Andri berjalan keluar dari gedung Nusantara Group bukan lagi sebagai pemuda lusuh yang putus asa. Ia berjalan dengan kepala tegak, dengan sebuah harapan baru yang membara di dadanya. Kemeja batik kusam yang ia kenakan, kini terasa seperti baju zirah paling mahal di dunia. Langkah pertamanya adalah pergi ke warung Tegal langganannya. Ia membayar semua utangnya. Langkah keduanya, ia duduk di taman kota, mengeluarkan ponsel lawasnya. Ia menekan nomor ibunya di kampung. Halo, Bu. Assalamualaikum, ucap Andri, suaranya kembali bergetar. Bu, Alhamdulillah. Andri dapat kerja, Bu. Di gedung yang tinggi sekali. Di seberang telepon, terdengar suara isak tangis bahagia sang ibu. Kisah Andri adalah bukti nyata bahwa di kota yang sering dianggap tak punya hati, ketulusan masih memiliki harga yang tak ternilai. Kebaikan yang ia tanam di pinggir jalan yang sepi, kini ia tuai di puncak gedung tertinggi. Lalu bagaimana dengan nasib Roni? Manajer sombong itu tidak langsung dipecat. Kaila memberinya hukuman yang jauh lebih berat dari pemecatan. Ia dimutasi ke bagian arsip di gudang, jauh dari lobi mewah dan kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Setiap hari, ia harus berhadapan dengan tumpukan debu, sebuah pengingat abadi bahwa ia telah salah menilai berlian yang terbungkus debu. Sebuah karma instan atas kesombongannya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa takdir seringkali bekerja dengan cara yang paling misterius, dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya menuju kesuksesan. Waktu pun berjalan, memutar rodanya dan membuktikan takdir. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari wawancara yang menentukan itu. Andri, pemuda yang dulu kita kenal dengan kemeja lusuh dan harapan yang hampir padam, kini telah menjelma menjadi sosok yang dihormati di Nusantara Group. Ia bukan lagi staf junior yang canggung. Kerja kerasnya yang tanpa henti, kecerdasannya yang ia asah, dan di atas segalanya, integritasnya yang tak tergoyahkan, telah membawanya naik. Kini, Andri menjabat sebagai salah satu manajer pengembangan bisnis termuda dalam sejarah perusahaan. Ia menjadi bukti hidup bahwa nilai seseorang tidak terletak pada apa yang ia kenakan,
melainkan pada apa yang ia perjuangkan. Di sisi lain, Kayla, sang direktur utama, menemukan apa yang selama ini ia cari. Dalam diri Andri, ia menemukan bukan hanya seorang karyawan yang kompeten, tetapi seorang rekan kerja yang bisa ia percaya sepenuhnya. Andri sering menjadi tangan kanannya dalam proyek-proyek penting yang menuntut kejujuran tingkat tinggi. Dan janji Andri pada ibunya, ia telah menepatinya, bahkan lebih. Ia telah mewujudkan mimpinya. Sebuah rumah yang nyaman di pinggiran Jakarta kini menjadi tempat ibunya beristirahat di hari tua. Adiknya pun ia sekolahkan di universitas terbaik. Kemeja batik bernoda oli itu, Andri masih menyimpannya. Kemeja itu tergantung rapi di dalam lemari kacanya, di dalam apartemennya yang kini jauh lebih layak. Bukan lagi sebagai pengingat kemiskinan, tapi sebagai pengingat abadi. Pengingat bahwa satu tindakan kebaikan yang tulus, satu ujian kejujuran yang ia menangkan, adalah fondasi dari semua kesuksesan yang ia raih hari ini. Kisah mereka menjadi legenda internal di Nusantara Group. Sebuah cerita yang selalu diulang untuk mengingatkan setiap karyawan baru, bahwa di perusahaan itu, karakter jauh lebih berharga daripada sekadar penampilan. Sahabat Ken Arok Productions dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah menutup lembaran kisah Andri dan Kayla. Sebuah cerita yang sekali lagi membuktikan bahwa skenario Tuhan seringkali jauh lebih